Karena fisik maupun non fisik itu biasanya karena gangguan psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rosda Rodiana bersama Prof. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Kami akan membawakan beberapa konten yang mana niatnya atau harapannya mengedukasi masyarakat terkait hal-hal yang terjadi. Di sini kami akan membahas terkait keresahan, terutama yang terjadi pada pengantin baru. Sang suami merasa terlalu cepat ketika melakukan hubungan. Kira-kira kejadian apakah ini di kalangan ahlinya? Mari kita tanyakan langsung kepada Prof. Toyo. Pripun Prof ini? Itu terlalu cepat biasanya karena terlalu cepat keluar spermanya, gitu kan? Yeah. Itu namanya ejakulasi dini. Jadi definisinya adalah seorang pria yang melakukan hubungan seksual, terus kemudian sperma cepat keluar. Itu namanya ejakulasi dini atau ejakulasi prekok. Atau kalau orang Jawa itu guyonannya peltu, nempel metu gitu ya, ejakulasi prekok itu. Jadi seorang pria di mana saat berhubungan seksual itu cepat keluar spermanya, itu namanya ejakulasi dini. Oke. Nah ini apakah ada faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya ejakulasi dini, Prof? Ya risikonya terutama dari fisik ya, fisik ada dari pertama adalah karena fisik maupun non fisik itu biasanya karena gangguan psikologis. Terus bisa atau juga karena fisiknya. Fisik itu biasanya karena apa? Karena mungkin dia kebiasaan merokok, kemudian tadi itu kegemukan, kemudian tidak pernah olahraga, ya. Terus kemudian ada faktor lain, penyakit yang lain juga, misalnya diabetes dan sebagainya itu. Jadi artinya kalau yang psikologis ya karena ada psikologi, ada faktor stresnya itu, psikologinya terganggu sehingga ya terjadi ejakulasi dini pada pria tadi itu. Jadi definisi adalah pada saat dia berhubungan seks itu keluar cepat sekali atau pada saat orgasmes cepat keluar. Nah, itu namanya ejakulasi dini atau ejakulasi prekok gitu. Oke. Berarti ini ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, nggak, Prof? Ya, jadi bisa psikologis, bisa juga non psikologis, jadi fisiknya sendiri. Mungkin karena tadi itu ada gangguan di fisiknya itu. Ada diabetes, ada hipertensi, ya. Kemudian juga ada tadi itu suka merokok, suka minum alkohol, dan sebagainya itu bisa mempengaruhi semuanya, ya. Nah ini kira-kira apakah bisa disembuhkan, Prof? Tentunya bisa. Jadi kalau misalnya ada gangguan psikologis ada psikoterapi, ya dia harus konsul ke psikiater. Kalau misalnya dia ada faktor yang lain tadi ya, misalnya kurang olahraga itu banyak olahraga, ya. Ada diabetes, terapi diabetesnya, ada faktor penyakit lain misalnya terlalu banyak lemaknya atau apa, terus kemudian obesitas dan sebagainya perlu diterapi itunya. Artinya dikurangi itunya ya. Itu ada hipertensi juga perlu diperbaiki. Artinya itu memang banyak faktornya itu, ya. Berarti untuk terapinya sendiri disesuaikan dengan penyebab. Iya. Biasanya kita berikan satu kalau tata laksananya bagaimana supaya dia bisa tidak terjadi ejakulasi dini. Biasanya pada saat ini teorinya ya, pada saat dia berhubungan seksual itu, kemudian pada saat dia sudah mau keluar, mau ejakulasi itu pada saat tahan napas dulu. Tahan napas artinya jangan dikeluarkan, ditahan napas supaya tidak keluar, atau dikeluarkan dulu, penisnya dikeluarkan dulu, jangan dilakukan penetrasi, dikeluarkan dulu penisnya, kemudian kemudian tidak kepingin dimasukkan lagi, dipenetrasi lagi, itu artinya supaya lebih lama. Jadi pada saat dia kepingin keluar itu, kepingin ejakulasi, dicabut dulu misalnya, terus tahan napas, terus kemudian kalau sudah tidak kepingin keluar dipenetrasi lagi, itu mencegahnya ya. Itu bisa, selain itu bisa diberi juga obat-obatan ya,
anti depresi misalnya, anti depresi, terus dikasih misalnya kalau ada anti nyeri dan sebagainya, supaya dia itu nanti bisa menghambat supaya tidak cepat ejakulasi dininya tadi itu, ya. Selain tadi itu ya, selain teori tadi supaya dikeluarkan ya, pada saat penetrasi kemudian dikeluarkan, pikirannya itu tahan napas dulu, terus kemudian ya artinya itu kalau sudah tidak kepingin dipenetrasi lagi itu. Selain tadi obat-obatan bisa diberikan. Berarti ya, dari si pihak lelaki pun juga bisa self control begitu nih, Bro? Ya, ya, bisa memperbaiki. Dan kalau psikologis tadi itu ya harus ke psikiater misalnya kalau dalam psikologisnya. Sudah mungkin juga dan faktor istri pun juga faktornya membantu sekali. Jadi kalau istrinya itu misalnya sudah ejakulasi dini kemudian istrinya tidak mengerti kemudian malah dimarah-marahin misalnya, padahal itu ada faktor psikologis. Ya, mempengaruhi kekhawatiran kalau istrinya marah-marah terus misalnya, ya tambah stres, tambah terjadi ejakulasi dini gitu ya. Artinya bisa diperbaiki, komunikasikan dengan istrinya pun bisa menyembuhkan juga. Itu artinya itu ada, kalau ia membantu menyembuhkan bisa. Jadi artinya itu ya istrinya harus paham, itu masih paham gitu lah. Ya. Baik. Ini tadi beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman di luar sana, terutama yang hendak menikah atau yang sudah menikah baru-baru aja. Jangan khawatir, barangkali Prof mau menambahkan untuk pesan teman-teman. Ya, jadi kalau ada pria baik menikah maupun belum menikah, karena belum menikah pun tahu juga pada saat masturbasi kok cepat keluar ejakulasi, cepat ejakulasi dini, berarti itu memang artinya memang walaupun belum menikah bisa terjadi. Yang menikah pun juga demikian, yang menikah kalau ini pada saat berhubungan seksual kok cepat keluar, itu namanya ejakulasi dini. Oleh karena itu bisa diterapi bisa. Jadi artinya bisa disembuhkan. Jadi jangan khawatir, karena kalau khawatir kalau yang bisa tambah cemas itu tambah parah nanti itu. Bisa diobati ya. Bisa dengan psikoterapi ya, bisa juga dengan obat-obatan, dengan teknik khusus tadi itu bisa, dengan teknik tadi itu ya. Pada saat berhubungan kemudian mau ejakulasi bisa dicabut dulu dan tahan napas dulu juga, kemudian juga baru dipenetrasi lagi, atau pada saat penetrasi tadi kalau misalnya mau ejakulasi itu bisa tahan napas sebentar misalnya, itu bisa juga mengurangi itu, bisa mencegah supaya lebih lama lagi gitu. Ya. Baik, matur nuwun sangat Prof. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ternyata nggak cuma yang sudah menikah, tapi teman-teman yang belum menikah pun juga menjadi bisa mengalami dan bisa mengalaminya. Ya, ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Toyo ini bisa menjadi ilmu tidak hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk kerabat, keluarga, relasi, dan tidak hanya di sini, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kami dari STJ TV mengedukasi, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.